Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Triwayudi, IMDP Batch 4. Saya akan melakukan proyek di Transmart OP Mall Palembang dengan judul Increase Sales the New Normal Pandemi, periode Oktober sampai Desember 2022. Store profil Transmart OP Mall Palembang Grand Opening tanggal 29 Januari 2016. Store status fixed rental. Jumlah parkiran, mobil 400 kendaraan dan motor 800 kendaraan. Total manpower Transmart OP Mall 44 orang. Sales area 4.560 meter persegi. Warehouse 837 meter persegi. Average sales 2,9 view per bulan. Sales meter per square 0,6 mio. Main kompetitor terdiri dari Alfamart, Indomaret, JM Plaju, dan Superindo. SWOT analisis Transmart OP Mall ada 4 poin: strength, weakness, opportunity, dan trend. Poin pertama, strength atau kekuatan Transmart OP Mall terdiri dari 1. Image destinasi belanja di wilayah Seberang Hulu dan perbatasan Kota Palembang. Kedua, dekat dengan pemukiman warga. Ketiga, program promosi yang beragam. Keempat, area parkiran yang luas. Dan kelima, tenan yang lengkap. Poin kedua, weakness-nya atau kelemahan terdiri dari 1. Jarak dari pusat kota dan pusat kegiatan bisnis Kota Palembang kurang lebih 10 km. Kedua, average basket yang masih rendah. Ketiga, assortment yang masih kurang lengkap. Poin ketiga, opportunity atau peluang di Transmart OP Mall. 1. Pertambahan jumlah penduduk pembangunan hunian di wilayah Jakabaring. Kedua, aktivitas shopping mall yang agresif. Ketiga, perkembangan akses jalan dan transportasi. Keempat, kawasan terpadu OP yang terdiri dari waterboom, big park, rumah sakit, dan lain-lain. Poin keempat, tren, ancaman di Transmart OP Mall. 1. Kompetitor toko spesialis yang berada dalam satu area mall seperti S Hardware, Matahari, dan Electricity. Sedangkan di luar area OP Mall disekelilingi 2 Indomaret dan 1 Alfamart. 2. Dekat dengan pasar induk. External background. Di awal 2020 terjadi pandemi di Indonesia yang menyebabkan daya beli customer menurun signifikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang menyebabkan perubahan gaya hidup yang semula belanja offline menjadi online seperti saat ini. Internal background, sales performance. Pandemi COVID-19 memberikan efek signifikan terhadap performance sales toko. Sales toko mengalami penurunan lebih besar 50% versus 2019 dan versus 2021 penurunan lebih besar 7%. Distribution cost selama tahun 2022 bulan Juni sebesar 4,4 miliar dengan budget 4,7 miliar dan aktual tahun lalu sebesar 4,1 miliar cenderung mengalami peningkatan 7,3% versus budget dan minus 6,8% versus last year. Lesson, penugasan proyek ini adalah salah satu bagian dari IMDP Batch 4 dengan menggunakan semua pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat di kelas IMDP Batch 4. Fakta informasi, sales progress store dari debit customer dan sales evolusi store OMAP. Terjadinya perbandingan yang dapat kita lihat dari tabel di semester 1 versus semester 2. Sales contribution by business unit, di mana bisa kita lihat di tabel ini bahwa kontribusi sales food sangat menonjol dibandingkan sales non-food, di mana divisi food rata-rata kontribusinya sebesar 74% dan non-food sekitar 27%. Kita melihat daya beli customer sekarang ini sudah mulai kembali normal. Sales kontribusi FMCG untuk store OP Mall di tahun 2022 dari Januari sampai Desember rata-rata 56%. Selama saya melakukan analisa dan proyek di bulan
Oktober dan Desember, itu ada kenaikan dari 58 sampai 66%. Hal ini merupakan impact dari ketersediaan stok sudah mulai lengkap di area toko karena sudah ada pembayaran kepada supplier. Sedangkan kontribusi sales price ke store Opimall dari Januari sampai Desember rata-rata 16%. Di saat saya melakukan project di bulan Oktober dan Desember, itu ada penurunan 11 sampai 14%. Penyebab penurunan itu suplai barang dan payment supplier di divisi press. Analisa fakta, real problem. Assortment barang-barang fast moving FMCG masih belum lengkap dikarenakan supplier problem, mengakibatkan sebagian daya tarik customer untuk kembali ke toko berbelanja. Item aging yang dominan masih banyak di setiap divisi dibanding dengan item yang fast moving. Harga yang kurang kompeten dibandingkan kompetitor. Fakta analisa, retention Pareto mengalami peningkatan di bulan Oktober, November, dan Desember menjadi 87%. Dari awalnya hanya 56%. Di sini bisa kita lihat ada peningkatan saat melakukan project. Bisa kita lihat dari tabel retention Pareto ini, kontribusi supplier, direct supplier itu sampai 74%, sedangkan DC hanya 26%. Kita bisa lihat banyak problem yang di lokal supplier yang sekarang ini masih kita follow up ke MD. Kita bisa lihat dari tabel ini, Komcek Pareto dan item fokus baby, di mana ada 2.500 item kita Komcek. Sebelumnya indeks kita 100% dan marginnya 13%. Sekarang kita fokuskan ke item baby untuk daya tarik ke customer ke toko kita. Indeks Komcek kita 99% dengan margin 12%. Fakta informasi, di bulan Desember, divisi Transhardware launching new item electric bike dengan sales 57 juta. Kontribusi di Sumatera peringkat 5, sedangkan di nasional peringkat 21. Eksekusi yang saya lakukan selama proyek ini, saya melakukan canvassing, Horeca, dan smart sales, di mana semua divisi melakukan action untuk meningkatkan sales di bisnis unit masing-masing. Eksekusi selanjutnya, di mana Alobank ini mendapat kontribusi bagus untuk toko. Dari bulan 10 sampai bulan 12, kontribusi Alobank memasuki 10 besar dari semua toko. Eksekusi selanjutnya, untuk meningkatkan sales dan debit customer, Transmart OP bekerja sama supplier untuk melakukan activity di area toko untuk meningkatkan daya tarik customer. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari hasil kesimpulan proyek yang saya lakukan dari bulan Oktober sampai Desember 2022 di Transmart OP Mall, ada kenaikan sales 11-29%. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Semoga di 2023 sales Transmart OP Mall lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.